Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aridi dengan NIM 18722500058 dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Merintan Berliana Simbolon SEAKCAMAK. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari dosen pengampu. Di sini ada beberapa tugas yang diberikan beliau di dalam mata kuliah akuntansi keuangan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab dan memaparkannya sekaligus satu persatu tugas dari beliau. Dan video ini saya guna buat untuk memenuhi tugas UAS dari beliau. Kalau begitu langsung saja ke soal yang pertama. Untuk setiap rekening di bawah ini tunjukkan dengan tim rich atau centang atau checklist apakah pengurangan dicatat dengan mendebit atau mengkredit. Nah, di sini untuk nama akun-akunnya sudah tertera, awalnya di sini kosong ya. Nah, untuk mendebit dan mengkredit itu biasanya dilihat dari nama akunnya. Kalau akunnya itu menambah pendapatan atau menambah aset atau menambah kas, itu biasanya ditaruh di kredit, dan untuk yang lainnya, untuk pendapatan yang lainnya itu biasanya ditaruh di kredit. Nah, ini yang saya buat seperti ini. Kas pada debit, peralatan kantor pada debit, terus utang dagang pada debit, dan ada juga modal budiman pada kredit, biaya gaji pada kredit, gedung biaya gaji pada debit, gedung pada kredit, ada juga utang wastafel pada kredit, ada juga peralatan kantor pada debit. Selanjutnya ada biaya sewa pada debit, ada piutang dagang pada debit, pendapatan pada kredit, ada juga biaya listrik pada debit, dan priv budi pada debit, ada juga peralatan gudang pada debit. Nah, itu soal yang pertama. Untuk selanjutnya untuk soal yang kedua. Nah, di sini soal yang kedua, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang penyusutan. Nah, jelaskan metode penyusutan berikut dan kerjakanlah contoh kasus penyusutan berikut ini. Nah, di sini ada beberapa metode. Di sini metode penyusutan ada 4. Ada metode garis lurus atau straight line atau banyak perusahaan dagang ya. Yang kedua ada metode double straight line. Yang ketiga ada juga metode sum of year. Yang keempat ada metode jumlah jam kerja. Ini ada 4 poin dalam metode penyusutan. Nah, di sini ada juga soalnya di sini tanggal 1 April 2021 membeli mobil dibeli dengan harga 200 juta. Biaya pengirimannya yaitu sebesar 5 juta. N sama dengan 5 tahun. Nilai sisa atau residunya sama dengan 0. Nah, metode garis lurus. Nah, yang ditanyakannya di sini adalah berapa nilai buku mobil pada tanggal 30 atau per 31 Desember 2021. Saya di sini akan langsung menjawabnya. Nah, untuk soal yang pertama tadi di atas yaitu metode garis lurus atau straight line. Nah, ini jawabannya. Pengertian dari metode garis lurus atau straight line. Metode garis lurus adalah metode penyusutan yang paling sederhana dan paling sering digunakan. Dalam metode ini, biaya aset dibagi dengan masa manfaatnya untuk mendapatkan jumlah penyusutan tahunan. Jumlah ini kemudian dikurangi dari nilai buku aset setiap tahun. Di sini saya memaparkan
rumus penyusutan metode garis lurus. Nah, biaya penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi sisa atau masa manfaat. Nah, itu rumus dari metode garis lurus atau straight line. Yaitu rumusnya itu adalah biaya penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa atau masa manfaat. Terus contoh penyusutan metode garis lurus. Nah, sini saya memaparkan contohnya. Contohnya di sini, jika sebuah perusahaan membeli mesin dengan harga perolehan rupiah 100 juta dan masa manfaat mesin tersebut adalah 10 tahun, maka penyusutan tahunan akan menjadi 10 juta. Jadi setiap tahun nilai penyusutan tahunan akan menjadi 10 juta. Ini contohnya ya. Setiap tahun nilai buku mesin atau buku mobil ya, yang tadi ini mohon maaf, ini buku mobil ya. Buku mobil akan berkurang, yaitu sebesar 10 juta. Nah, itu metode garis lurus straight line. Terus tadi soal yang kedua yaitu metode double straight line. Nah, metode double straight line adalah metode penyusutan aktiva atau disebut juga aset tetap yang ditentukan berdasar persentase tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Nah, contohnya penyusutan dapat diketahui dari besarnya 2 kali persentase atau tarif penyusutan metode garis lurus. Itulah yang dimaksud metode double straight line. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada metode sum of year atau metode jumlah tahun, juga merupakan metode penyusutan yang dipercepat, tetapi tidak seagresif metode saldo menurun. Dalam metode ini, penyusutan dihitung berdasarkan jumlah tahun yang tersisa pada masa manfaat aset. Ada juga rumus dari metode penyusutan. Rumus penyusutan metode jumlah tahunan. Nah, ini rumusnya di sini. Biaya penyusutan sama dengan masa manfaat yang tersisa atau jumlah tahun dikali harga perolehan dikurangi nilai sisa. Itu rumusnya penyusutan rumus penyusutan metode tahunan ya, jumlah tahunan. Yaitu rumusnya itu sekali lagi, biaya penyusutan sama dengan masa manfaat yang tersisa atau jumlah tahun dikali harga perolehan dikurangi nilai sisa. Nah, kita masuk ke contohnya. Contoh penyusutan metode jumlah tahunan. Jika sebuah perusahaan membeli mesin dengan harga perolehan sebesar 100 juta rupiah dan masa manfaat mesin tersebut adalah 10 tahun, maka penyusutan akan menjadi 10.000. Jadi setiap tahun nilai buku mesin akan berkurang sebesar 10.000. Nah, itu jawaban yang poin yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, tadi ada metode jumlah jam kerja. Menurut metode ini, beberapa penyusutan tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Nah, di sini rumus yang digunakan untuk menghitung biaya akumulasi penyusutan dengan metode satuan jam kerja, yaitu rumusnya itu biaya depresi sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu atau taksiran jam kerja.
inilah rumus untuk menghitung metode satuan jam kerja. Sekali lagi, yaitu biaya depresi sama dengan harga perolehan nilai residu atau taksiran jam. Nah, untuk selanjutnya tadi ada sebuah soal tanggal 1 April 2021. Membeli mobil dibeli dengan harga 200 juta. Jadi harga mobilnya itu 200 juta. Biaya pengiriman sebesar 5 juta N. Sama dengan 5 tahun dibagi nilai sisa atau residu sama dengan 0. Nah, di sini dimintanya yaitu metode penyusutan garis lurus. Ditanyakan yaitu berapa nilai buku mobil pada tanggal 31 Desember 2021. Jadi dari bulan April sampai tanggal 31 Desember, yaitu berarti 8 bulan ya. Baik, di sini saya akan menjawabnya. Nah, jawabannya yaitu jika sebuah perusahaan membeli mobil dengan harga perolehan 200 juta dan masa manfaat mobil tersebut adalah 5 tahun, maka penyusutan tahunan akan menjadi 40 juta. Jadi setiap tahun nilai buku mobil akan berkurang sebesar 40 juta. Jadi per tahunnya itu sebesar 40 juta penyusutannya. Itu untuk jawaban soal nomor 2. Kita masuk ke soal nomor 3. Nah, perusahaan jasa bintang nelayan memiliki neraca saldo per 30 September 2021 sebagai berikut. Nah, di sini perusahaannya itu yaitu perusahaan jasa bintang nelayan. Neraca saldonya itu per 30 September 2021. Nah, di sini itu kasnya itu 66 juta, perlengkapan kantor sebesar 18 juta ditaruh di debit. Ada juga kendaraan sebesar 525 juta di debit. Utang dagang sebesar 204 juta di kredit karena mengurangi aset, dan modal sebesar 660 juta di di kredit. Nah, transaksi ini jadi yang ini neraca saldo per 30 September ya, untuk perusahaan jasa bintang nelayan. Selanjutnya di sini transaksi yang terjadi selama bulan Oktober 2021 adalah sebagai berikut. Nah, ini transaksinya. Pada Oktober tanggal 2 dibayar biaya sewa bulan Oktober 2021 sebesar 4 juta. Nah, biaya sewanya itu bulan Oktober tanggal 2021 itu sebesar 4 juta. Nah, lalu dibeli selanjutnya dibeli perlengkapan kantor dengan seharga 2 juta. Nah, dan peralatan kantor seharga 6 juta secara kredit ya. Ini belinya itu secara kredit. Yang selanjutnya yaitu tanggal 6 dibayar biaya iklan sebesar 1 juta. Ini yang terjadi pada bulan Oktober ya. Terus tanggal 9 dibayar perlengkapan yang dibeli pada tanggal 4 di atas. Nah, jadi yang dibeli pada tanggal 4 secara kredit dibayarnya itu pada tanggal di sini 9 ya. Selanjutnya pada tanggal 13 diterima pendapatan sebesar 8 juta. Ini pendapatannya. Terus pada tanggal 15 biaya gaji pegawai selama 80 jam dengan tarif per jamnya itu 15 juta. Nah, jadi berarti di sini 80 jam dikali 15 juta. Terus pada tanggal 22 juta dibayar tagihan telepon sebesar 1,500 juta. Pada tanggal 26 dibayar cicilan utang sebesar 8 juta. Dan pada tanggal 27
TN Hartono mengambil uang perusahaan sebesar 50 juta untuk keperluan pribadi. Dan pada tanggal 29 diselesaikan pesanan senilai 12 juta tapi uang belum diterima. Nah, berarti ini jadi piutang ya, piutang perusahaan. Nah, ini diminta. Yang dimintanya itu yaitu buatlah jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi di atas. Nah, yang kedua, buatlah neraca saldo pada per 31 Oktober yang terjadi pada 31 Oktober 2021. Yang ketiga, susunlah laporan keuangan per 31 Oktober 2021. Di sini untuk laporan keuangannya ada 3 poin, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, di sini saya akan menjawabnya. Nah, di sini ada jurnal umum. Nah, Nah, di sini pada tanggal 2 biaya sewa 4 juta di debit dan kas sebesar 4 juta ditaruh di kredit karena biaya sewa itu mengurangi kas. Jadi di sini akunnya biaya sewa pada kas. Terus perlengkapan kantor, perlengkapan sebesar 2 juta, peralatan 6 juta itu ditaruh di debit. Jadi di sini akunnya itu debit perlengkapan peralatan dan utang sebesar 8 juta di kredit karena utang itu mengurangi kas atau mengurangi aset. Jadi perlengkapan peralatan pada pada utang ya. Selanjutnya di sini ada biaya iklan sebesar 1 juta ditaruh di debit dan kas di kredit. Jadi biaya iklan pada kas. Terus tanggal 9 utang 2 juta dan ditaruh di debit, kas 2 juta ditaruh di kredit. Jadi utang pada kas. Selanjutnya pada tanggal 13 mohon maaf sebentar. Nah, sini tadi tidak kelihatan, mohon maaf. Untuk tanggal 13 kas 8 juta bertambah di debit, terus pendapatan di kredit sebesar 8 juta, jadi kas pada pendapatan. Selanjutnya tanggal 15 biaya gaji sebesar 1 juta 200 juta di 1 miliar 200 juta di debit dan kas sebesar 1 miliar 200 juta di kredit. Terus ada juga tanggal 22 biaya telepon 1.500.000 ditaruh di debit dan kas sebesar 1.500.000 ditaruh di kredit. Jadi kas pada pada biaya telepon pada kas ya, maaf. Selanjutnya pada tanggal 26 ada utang 8 juta ditaruh di debit dan kas di kredit pada tanggal, karena utang itu mengurangi kas ya, ditaruh di kredit. Jadi utang pada kas. Selanjutnya ada FRAVE atau pendapatan ditaruh di debit sebesar 50 juta dan kas 50 juta di kredit. Nah, yang terakhir tanggal 29 Oktober yaitu piutang sebesar 12 juta di debit, penjualan ditaruh di kredit sebesar 12 juta. Nah, di sini untuk totalannya yaitu 1.294.500.000 dan untuk kreditnya juga sama sebesar 1.294.500.000. Nah, ini balance ya, berarti
Untuk selanjutnya yang kedua ada neraca. Nah, untuk neraca di sini akunnya yaitu kas sebesar 1.192.500.000 di kredit, piutang sebesar 12 juta di debit, penjualan sebesar 12 juta di kredit, ada juga perlengkapan sebesar 20 juta di bentar. Tidak kelihatan ya. Nah, di sini kas sebesar 1.1.902.500.000 di kredit dan piutang sebesar 12 juta di debit, penjualan 12 juta di kredit, dan ada juga perlengkapan 20 juta di debit, peralatan 531 di debit, peralatan kendaraan sebesar 255 juta di debit, utang sebesar 202 juta di kredit karena mengurangi kas. Terus ada modal 660 juta di kredit, ada pendapatan ditaruh di kredit sebesar 8 juta, dan fee sebesar 50 juta di debit, dan biaya sewa ada 4 juta di debit, biaya iklan di 1 juta di debit, biaya gaji 1.200.000 di debit, biaya telepon biaya gaji 1.200.000.000 di debit, biaya telepon sebesar 1.500.000 di debit. Nah, untuk totalnya yaitu 2.274.500.000 untuk debit dan kreditnya sama, berarti ini balance ya. Nah, baik. Untuk selanjutnya poin yang ketiga atau laba rugi. Nah, untuk laba rugi di sini pendapatan sebesar 8 juta, biaya sewa sebesar 4 juta, biaya iklan sebesar 1 juta, biaya gaji sebesar 1.200.000.000, biaya telepon dengan 1.500.000. Nah, ruginya itu yaitu sebesar 1.190.000.000 atau pengeluaran di sini laba ruginya di sini. Yaitu laba ruginya itu yaitu sebesar 1.198.500.000. Itu untuk laba rugi. Yang poin B yang selanjutnya yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Di sini ada juga laporan perubahan modal ya. Nah, di sini laporan perubahan modal awal tadi itu sebesar 660 juta, rugi 1.198.500.000, free sebesar 50 juta. Total semuanya yaitu modal akhirnya itu sebesar 558.500.000. Itu modal akhir. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu perhitungan garis lurus. Nah, tadi harga mobil sebesar 200 juta, biaya pengiriman sebesar 5 juta, total umur yaitu 205 juta per 5 tahun. Jadi 205 juta dibagi 5 sama dengan 41 juta. April pada per bulan Agustus itu 41 juta dikali sama dengan 9 per 12, yaitu totalnya itu 30.750.000. Itu untuk perhitungan garis lurus. Nah, di sini terima kasih, untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Rupanya cukup sampai sini untuk pemaparan materi saya dalam mata kuliah akuntansi keuangan kepada dosen pengampu Ibu Merintan Berliana Simbolon. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.